Wahyu itu secara bahasa merupakan pemberitahuan yang cepat dan samar. Seperti wahyunya Allah kepada Nabi Musa, ibunya Musa itu disuruh untuk menyusui Musa. Yang kedua, Allah mewahyukan lebah itu untuk membuat sarang. Lalu Allah mewahyukan Nabi Zakaria kepada kaumnya melalui isyarat dan setan kepada wali-walinya. Jadi setan pun bisa mewahyukan sesuatu kepada orang-orang atau sesuatu yang menjadi temannya ya. Al-Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu?" Maka Rasulullah berkata, "Terkadang datang wahyu kepadaku itu seperti suara kerincingan lonceng." Jadi seperti kayak ting. Nah, iya, dan inilah yang paling berat. Ternyata bunyi kerincingan lonceng itu paling berat bagi Nabi Muhammad. Lalu suara itu pergi. Kemudian suara itu pergi dan aku sudah memahami apa yang dia katakan. Dan terkadang malaikat itu menjelma sebagai seorang laki-laki dan berbicara kepadaku. Dan aku pun memahami apa yang dia ucapkan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah itu ya. Kan pernah Rasulullah kan berbincang-bincang dengan malaikat ya. Kemudian zaman Nabi Lut juga kan berbincang-bincang, laki-laki yang tampan datang ke rumah Nabi Lut. Tahu kan? Nah, itu cara beriman kepada kitab Allah, yaitu kitab itu diturunkan dari Allah berupa kalamullah. Memulai Allah berbicara secara hakikat tentang huruf dan makna, berbicara dengan cara yang dikehendakinya berdasarkan keagungannya. Jadi kita yakin bahwa kitab itu adalah perkataan perkataan Allah yang berupa huruf-huruf dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia telah menurunkan atasmu Alkitab, Al-Quran yang hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dia yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Ali Imran ayat 3. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Rob mereka. Surat ya diturunkan sebagai petunjuk tadi. Nggak boleh. Kenapa? Karena banyak manusia yang sesat, banyak manusia yang berbuat keburukan, maka didatangkanlah Al-Quran sebagai pedoman. Ya tadi ya surat Ali Imran ayat 84 yang menyatakan bahwa kitab adalah ucapan manusia. Kitab Al-Quran itu bukan buatan manusia tapi buatan Nabi. Bukan buatan Nabi tapi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, mereka akan mendapatkan azab yang pedih, dan Allah adalah zat yang perkasa dan memiliki siksaan. Surat Ali Imran ayat 4. Ucapan orang-orang kafir itu sebagiannya berucap seperti ini, tidaklah Al-Quran ini sebagai ucapan manusia. Itu adalah ucapan orang-orang kafir, sebagian orang-orang kafir ya. Jadi kalau kita meyakini Al-Quran itu sebagai ucapan Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, maka kita insya Allah beriman dengan benar. Tapi kalau kita itu kan manusia yang bikin, itu nggak boleh. Al-Mudassir ayat 25. Sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, diturunkan dari Rabbul Alamin, turunnya dengan Ar-Ruhul Amin atau Jibril. Ruhul Amin itu sebutan lagi dari Jibril atas nabimu, Nabi Muhammad maksudnya, agar engkau menjadi peringatan. Turun kitab tersebut dengan bahasa Arab yang jelas supaya orang lebih mengerti, maka diturunkan dengan bahasa Arab gitu ya. Harus bahasa Arab. Ya bahasa Arab itu Bahasa Indonesia. bukannya Iya, enggak bahasa Indonesia. karena pertama kan yang diturunkan di daerah Arab. Tidak.
Jadi biar orang-orang itu di daerah sana mengerti. Nanti kalau sudah di Indonesia nanti diterjemahkan kayak itu. Syu'ara ayat 192 dan sampai 195. Al-Quran itu ucapan Rasul yang diucapkan ya. Sesungguhnya dia Al-Quran itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Maksudnya itu ucapan yang Rasul sampaikan kepada manusia. Nah, nama-nama kitab yang kita ketahui apa? Yang pertama, Heeh. Injil, Quran. Nah, ada namanya yang lain yaitu Suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi ada lembar-lembaran. Ibrahim wa Musa Al-A'la ya, surat Al-A'la ayat 19. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Surat An-Nisa ayat 163. Musa itu diturunkan kitab Taurat. Injil Nabi Isa. Iya betul. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran dengan hak. Alkitab. Membenarkan apa yang datang sebelumnya, dan dia telah menurunkan Taurat dan Injil. Surat Ali Imran ayat 3. Nah, yang terakhir adalah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, betul. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya ada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi kita mengimani setiap nabi itu punya kitab ya. Tetapi walaupun itu kita nggak tahu namanya, kita tetap iman. Nah ya, sesungguhnya ini dalilnya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab dan timbangan supaya manusia berlaku adil. Surat Al-Hadid ayat 29.